1581. Ketika Iman mendengar pertanyaan Damar, muncul lebih banyak kekhawatiran di matanya. Setelah termenung sejenak, dia berkata, mereka sudah pergi ke bulan selama 10 hari dan masih belum kembali sampai sekarang. Aku mengirim orang 3 kali berturut-turut. Hampir semua tim 11.762 telah naik, dan tidak ada yang kembali. Bagaimana dengan satelit? Tanya Damar. Kata para peneliti. Iman menelan air ludahnya lalu berkata, gravitasi bulan telah berubah, dan satelit tidak bisa terbang ke sana. Beberapa detektor bulan yang ada telah dinonaktifkan. Jadi, Damar berkata dengan tatapan dingin, ada yang tidak beres di bulan, kan? Sepertinya begitu, seru Iman. Damar menarik napas perlahan-lahan dan berkata, kita telah melakukan berbagai pertahanan. Aku tidak menyangka bahwa bumi sebenarnya mengalami krisis seperti ini. Aku akan ke atas dan memeriksanya. Damar menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju pintu pesawat lagi. Aku khawatir mereka yang ada di bulan sedang dalam bahaya. Seru Iman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku harus memeriksanya baik hidup ataupun mati. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, selain itu, mulai ulang strategi bintang jatuh. Jika ada masalah, pilih beberapa anak berbakat dan kirim mereka ke Eternal Planet. Damar, aku ikut denganmu. Muci mengangkat kepalanya. Kamu terlalu lemah. Damar membelai kepala Muci dan berkata, Cici, jika aku tidak kembali, maukah kamu menjadi penjaga bumi? Tidak, kalian akan baik-baik saja. Muci berkata, Talia dan yang lainnya pasti baik-baik saja. Hanya jika, seru Damar, sudah 10 hari, Talia dan yang lainnya telah berada di bulan selama 10 hari tanpa kabar apapun. Bulan tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Tidak ada cukup udara di sana. Jika mereka tidak berada di dalam pesawat, kemungkinan besar mereka akan mati. 10 hari tanpa kabar apapun. Mereka pasti dalam bahaya besar. Damar menahan emosinya dan berusaha untuk tidak mengungkapkan kemarahannya. Jadi, apakah kamu bersedia? Tanya Damar. Aku bersedia. Muci mengangguk dan berkata, demi semuanya yang bernapas. Baik, jika ada kecelakaan, kita akan mulai strategi bintang jatuh. Kamu akan memilih sekelompok anak berbakat. Kamu bisa membawa mereka ke Eternal Planet. Damar berkata, maukah kamu membantu kami mengembangkan mereka? Iya, Muci bersedia. Muci meneteskan air mata dan matanya penuh dengan kekhawatiran. Damar menatap Tetua Min yang tidak jauh darinya dan berkata, Tetua Min, maaf merepotkanmu juga. Aku ikut bersamamu, seru Tetua Min. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Talia dan yang lainnya mengalami kecelakaan, itu berarti kemungkinan besar pihak musuh di atas adalah Uncommon level atau bahkan mungkin setengah dewa. Aku tidak tahu siapa mereka. Namun, kemungkinan perang terjadi. 10 hari adalah batas waktunya. Jika aku tidak kembali dalam 10 hari, atau ada perubahan lain di bulan, rencana pembelajaran untuk bibit penerus kita langsung dimulai, ujar Damar sambil menatap Iman. Baik, Iman tidak banyak bicara. Pedang binasa merahnya jatuh ke tanah dan dia berkata, kamu memimpin, aku akan hidup berdampingan dengan bumi. Damar tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan masuk ke pesawat lagi. Khawatir. Dia benar-benar khawatir. Sesuatu seperti ini terjadi saat dia kembali. Matanya penuh amarah. Dia tidak peduli siapa pihak musuh itu. Jika Talia dan yang lainnya mengalami kecelakaan, kali ini, dia benar-benar akan menarik semua orang di belakang musuh itu untuk dikubur bersama. Sudah cukup hari-hari bumi terancam oleh orang luar. Damar segera mengambil koordinat yang Iman berikan padanya. Pesawat luar angkasa pun perlahan mulai lepas landas. Jarak antara bumi dan bulan tidak terlalu jauh, dengan teknologi pesawat luar angkasa yang Damar kendarai saat ini tentu saja tidak ada kendala yang dialaminya. Hanya memakan waktu setengah jam saja, Damar telah tiba di bulan dengan selamat. Permukaan bulan tidak rata yang disebabkan karena banyaknya kawah di atasnya. Tanpa menyembunyikan kehadirannya, Damar pun terbang menuju titik koordinat yang Iman berikan padanya. Setelah tiba, dia lantas mendaratkan pesawatnya secara perlahan. Dia mengenakan seragam luar angkasa buatan Big Jade. Teknologinya sangat canggih, mampu mencari keberadaan manusia yang masih bernafas secara otomatis. Selama tidak rusak, seragam luar angkasa itu mampu membantu Damar berada di bulan untuk waktu yang lama. Namun tentu saja perlu adanya jaminan tentang makanan yang cukup.
Setibanya di tempat itu, Damar seketika berubah menjadi tenang. Bayangkan saja, 10 hari. Dia telah menghabiskan waktu 10 hari berada dalam lubang kegelisahan dan ketakutan yang tidak berujung. Namun, saat tiba di bulan, dia justru terlihat lebih tenang. Dalam kurun waktu 10 hari terakhir, dia sudah bersiap dengan kemungkinan yang terburuk. Penyesalan, ya, dia sudah melaluinya selama 10 hari di pesawat. Jika sampai terjadi sesuatu pada Thalia dan yang lainnya, penyesalan tentu saja terjadi pada Damar. Dia merasa harus bertanggung jawab, bagaimanapun dia tidak bersama mereka saat kembali ke bumi. Tapi, dia tahu jika penyesalan tidak akan ada gunanya. Segala sesuatu yang bisa saja terjadi, mungkin saat ini sudah terjadi. Menyesal pun tidak akan ada artinya. Pintu kabin pesawat terbuka, dia turun dengan perlahan. Saat menginjakkan kaki di permukaan bulan, Damar tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia merasa seolah-olah sedang masuk ke dalam perangkap. Hatinya tidak tenang, entahlah. Seperti ada sepasang mata yang besar sedang mengawasi dan ingin menyerangnya. Perasaan seperti ini belum pernah dia rasakan sebelumnya. Damar tidak tahu dari mana datangnya perasaan itu. Tatapannya pun mulai terbersit sebuah kebingungan. Tapi, jejak kebingungan itu hanya sekilas terlintas di benaknya. Kemudian dia mulai memperhatikan keadaan sekeliling. Di sekelilingnya nampak kacau, ada tanda-tanda pernah terjadi pertempuran di tempat ini. Gunung yang ada di depannya pun terlihat runtuh, batu-batu pun berserakan di permukaan. Tanpa pikir panjang, Damar langsung mengaktifkan karakteristik jiwanya. Di sekelilingnya, terdapat banyak bercak darah dan area yang hangus terbakar. Untungnya, dia tidak menemukan satu jasad pun di atasnya. Hal ini tentu saja membuatnya bisa sedikit bernapas lega. Tidak ada banyak perubahan di sekitarnya. Berdasarkan keterangan Iman, saat pintu kabin terbuka, orang-orang itu muncul dari bawah permukaan bulan. Damar merenung sejenak, lalu dia mengeluarkan Dragon Sword dan kemudian menebasnya ke permukaan bulan. 1 meter, 2 meter, Damar mengayunkan pedangnya sebanyak belasan kali, permukaan bulan pun terus bergetar tiada henti. Tang! Lambat laun terdengar suara dentangan masuk ke telinga Damar. Dragon Sword milik Damar seolah menabrak sebuah permukaan logam yang cukup keras. Kedua mata Damar pun menyipit. Dia teringat akan kata-kata Blade Berserker sebelumnya. Bulan adalah benda yang selalu memantau semua aktivitas yang ada di bumi. Bisa jadi bulan merupakan satelit buatan raksasa atau stasiun ruang angkasa. Bisa jadi bulan terbentuk secara alami namun makhluk luar angkasa menjadikan bulan sebagai pangkalan perang untuk memantau bumi. Serangan bertubi-tubi Damar seolah sedang membentur logam, itu artinya besar kemungkinan sesuai dengan pernyataan Blade Berserker saat itu. Lapisan luar yang menyerupai tanah ini hanyalah sebuah hiasan kamuflase belaka. Blar, 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 tiba-tiba, permukaan bulan bergetar dengan dahsyat. Damar mengurungkan niatnya untuk terus menebas ke permukaan bulan. Dia pun menaruh kembali Dragon Sword miliknya. Saat ini, dia hanya berdiri dengan tenang sambil menatap ke arah gunung yang ada di kejauhan. Ada getaran yang konstan di sekitar kaki gunung itu. Dan tiba-tiba, terlihat dari kejauhan ada benda menyerupai pintu yang mulai terbuka secara perlahan. Di waktu yang bersamaan, muncul sebuah cahaya menyilaukan disertai aura yang bergejolak dari balik pintu. Bersambung, 1582. Wah! Pemilik tulang naga juga bisa mencapai tingkat Uncomon level. Pada saat yang sama, terdengar sebuah suara yang penuh dengan keraguan dari balik cahaya. Wush, wush, wush. Satu demi satu siluet keluar dari balik pintu. Kali ini, hanya ada 6 orang yang melesat keluar. Mereka semua tengah mengepung Damar dari segala arah. Ekspresi Damar nampak dingin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan bengis. Jadi, kalian semua yang telah memantau bumi selama ini, apa yang ingin kalian lakukan? Dari mana asal kalian? Ucap Damar dengan tenang. Selain itu, di mana Thalia dan yang lainnya? Beberapa orang tersebut seolah tidak menghiraukan ucapan Damar. Salah satu dari mereka bahkan sampai menertawakannya. Luar biasa. Pemilik tulang naga berhasil mencapai tingkat Uncomon level. Berdasarkan informasi yang kita punya, Damar ini baru menginjak usia 30 tahunan. Bagaimana cara dia melakukannya? Jangan lengah. Beberapa orang sebelumnya sudah bisa membuat kita menelan pil pahit. Bocah ini sangat misterius. Lagi pula, dia juga suka bertempur habis-habisan. Ucap salah seorang yang lain. Ingat,
Jika 1 lawan 1 melawan pemilik tulang naga dengan kekuatan Uncomor level, tidak ada satupun dari kita yang bisa menang melawannya. Aku setuju. Sebelumnya, Deimos hampir saja tewas di tangan gadis dengan karakteristik reinkarnasi itu. Ucap yang lainnya. Berdasarkan obrolan mereka, tanpa diragukan lagi jika Thalia dan yang lainnya sudah sempat melakukan perlawanan. Niat membunuh Damar semakin besar, itu terlihat dari tatapan matanya saat ini. Di mana mereka sekarang? Tanya Damar terlihat tenang. Banyak tanya, ucap salah satu dari mereka mendengus dingin. Damar, kita selalu memperhatikanmu selama ini, tapi siapa sangka jika kekuatanmu meningkat begitu cepat. Apa yang Dewa ucapkan memang benar, era baru sudah tiba. Dan sekarang, aku akan memberimu saran, menyerahlah. Jika tidak, peradaban bumi akan lenyap hanya dalam sekali serang. Kamu mengancamku. Damar pun menatap orang itu. Jawab pertanyaanku, siapa kalian sebenarnya? Dan di mana Thalia beserta yang lainnya? Kamu akan tahu siapa kita dengan sendirinya. Tapi, tidak sekarang. Mengenai Thalia dan yang lain. Salah seorang pria tua dengan tersenyum mengejek ke arah Damar. Sebelumnya mereka bertarung dengan kami. Dengan kami berada di sini bersamamu. Coba tebak bagaimana nasib mereka sekarang. Dasar tua bangka sialan. Slash. Tepat pada saat ini, Damar menjentikan jarinya dan Dragon Sword langsung menebas ke arah mereka. Hanya dalam waktu sepersekian detik, Damar sudah muncul di depan pria tua itu. Benar saja, Damar menggunakan teleportasi. Di waktu yang bersamaan, kekuatan karakteristik jiwanya melonjak dengan cepat dan menembus ke alam bawah sadar pria tua itu. Aura yang mengerikan pun terus bergejolak, depresi yang Damar rasakan selama 10 hari ini akhirnya tumpah. Dengan mengayunkan Dragon Sword, Damar menyerang mereka secara membabi buta. Boom, boom, suara ledakan di mana-mana, puing-puing seperti potongan kertas yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar ke segala arah. Kekuatan hukum beberapa orang lainnya juga ikut melonjak. Sepertinya mereka berniat untuk menghentikannya. Berdebah sialan, matilah kalian di tanganku. Teriak Damar. Bersamaan dengan itu, Dragon Sword mengeluarkan aura yang mengerikan dan mulai menyebar ke segala arah. Situasi saat ini nampak mencekam. Pria tua itu terkena serangan karakteristik jiwa milik Damar dan untuk sementara waktu kehilangan kesadarannya. Mungkin, momen ini benar-benar menentukan hidup dan matinya. Di bawah serangan pedang Damar, kekuatan hukum kehancuran melonjak, awan hitam pun tampak menyelimuti dunia masuk ke dalam kegelapan. Dragon Breath, teriak Damar sambil mengayunkan Dragon Sword sekali lagi. Ruang dan waktu tampaknya akan terdistorsi selama beberapa saat. Setelah pria tua itu mengalami kehilangan kesadaran untuk sesaat, tiba-tiba saja dia langsung bereaksi. Kekuatan hukum yang ada dalam tubuhnya bergejolak, sebuah dinding giok pun terbentuk dalam waktu sekejap. Terlihat jelas, jika karakteristik pria tua itu adalah karakteristik tanah yang langka. Dan tentu saja, kekuatan hukum yang digunakannya berkaitan erat dengan tanah. Slash, blar, tapi, serangan Damar sangat tiba-tiba, untuk kali pertama dia tidak bisa menahan serangan dari lawannya. Teleportasi karakteristik magis merupakan cara terbaik untuk menyerang diam-diam. Dinding giok itu seperti kertas yang mampu dipotong dengan mudah oleh Dragon Sword milik Damar. Kali ini, Damar hanya menggunakan hukum kehancuran. Hukum kehancuran pun telah dilesatkan, pria tua itu mengangkat senjata yang ada di tangannya untuk menahan serangan. Energi Chi yang dahsyat pun bergejolak. Karena tidak mampu bertahan tepat waktu, dalam sekejap, energi Chi mengerikan yang diselimuti kekuatan hukum itu langsung mengenai tubuh pria tua itu. Ada kekuatan yang terus bergerak di dalam tubuh pria itu, tanpa sadar, seragam luar angkasanya hancur dan memperlihatkan tubuh seperti giok. Namun, saat serangan Damar dilancarkan, tubuh giok pria tua itu seolah hancur menjadi berkeping-keping. Blar, dia ditebas dan terpental seperti bola meriam, menabrak kawah di kejauhan hingga runtuh. Ceilo, seru salah seorang dari mereka. Jangan khawatir, Damar tiba-tiba menoleh ke arah belakang dan menatap beberapa orang yang tersisa. Tak lama lagi, aku akan mengantar kalian untuk menemuinya di neraka. Tidak ada yang tahu pasti dengan nasib pria bernama Ceilo barusan. Namun, semua orang telah merasakan bagaimana kekuatan ledakan Damar saat ini. Hukum kehancuran, ternyata kamu juga menguasai hukum kehancuran, ucap salah seorang dari mereka dengan terkejut. Dia enggan menerima kenyataan yang ada di depannya saat ini.
Damar menoleh secara perlahan, ada kemarahan tak berujung yang sedang bergejolak di dadanya. Dia telah menghabiskan waktu 10 hari berada dalam kegelisahan. Namun, karena mendengar informasi yang dilontarkan orang-orang ini, lengkap sudah penderitaan Damar kali ini. Wajar jika dia menggila, susah payah mereka menjalani lika-liku hingga seperti sekarang ini. Hal yang menyakitkan justru terjadi. Besar kemungkinan jika Lilia dan yang lainnya telah tewas terbunuh. Ini yang tidak bisa diterima oleh Damar. Dia tidak bisa menerimanya. Di matanya, darah mulai memadat tiada henti. Dia berbalik, aura di sekitar tubuhnya kian meningkat. Di bawah perasaan yang tertekan, aura Damar telah melampaui puncak aura yang sebelumnya pernah dia keluarkan. Sebuah cahaya yang ada di dalam tubuhnya terus berputar dengan kecepatan tinggi. Di dalam dantian miliknya, langit berbintang tampak terus mengembang. Hal itu disertai dengan energi chi miliknya yang terus bertambah kuat dan juga aura yang terus meningkat. Lapisan sisik berwarna merah darah mulai melayang keluar. Ini, kekuatan tulang naga yang berhasil mencapai tingkat Uncomon level benar-benar mengerikan. Ujar salah satu dari mereka dengan kaget. Memangnya kenapa jika dia bertambah kuat? Kita sekarang berenam, tingkat kekuatan setengah dewa saja susah mengalahkan kita. Cepat, hentikan kesombongannya, ucap salah seorang wanita di antara mereka. Di tangannya, dia memegang cambuk berwarna merah yang terlihat lembut. Melihat aura yang ada dalam tubuh Damar, tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam matanya. Justru sebaliknya, yang ada malah semakin antusias. 6 macam kekuatan hukum tiba-tiba melonjak secara bersamaan. Kalian semua harus menemani kepergianku teman-temanku. Termasuk planet asal kalian, satu persatu dari kalian, akan aku binasakan. Sahut Damar penuh amarah. Rasa sakit yang tak bisa terucapkan tengah bersemayam di dadanya. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa hidupnya tanpa Lilia, Thalia dan yang lainnya. Saat ini, hanya ada rasa sakit dan amarah di dalam dirinya. Dia hanya ingin membalas dendam, membantai semua musuh yang ada di depannya. Dia bisa merasakan lonjakan aura yang ada dalam dirinya. Blar, tiba-tiba, sebuah petir nan dahsyat menyambar dari langit. Langit-langit bulan pun tiba-tiba membumbung dan bergejolak. Lonjakan surgawi, seru salah seorang dari mereka. Bersambung, 1583. Blar, sambaran petir menakutkan menghantam permukaan bulan, kilat ungu kehitaman yang ada di langit pun membuat siapa saja terkejut saat melihatnya. Tanda tanya besar berada di benak mereka semua. Sebuah energi menakutkan yang dibawa kilat ungu kehitaman benar-benar besar, bahkan mereka pun tidak mungkin bisa menahannya. Boom, asap dan debu mengepul di mana-mana, permukaan bulan nampak mulai runtuh, sedangkan Damar. Dia hanya terdiam di tempat menjadi pusat energi. Tetap waspada, bocah itu sedang mengalami lonjakan surgawi. Semuanya bersiap untuk menyerang, energi lonjakan surgawi yang sebesar ini, aku khawatir kita tidak akan bisa menahannya. Jika kita bersikeras menahannya, maka sudah pasti akan terluka parah. Saat dia berada di titik terlemah, kita harus segera menyerangnya. Teriak salah seorang lagi. Asap dan debu mengepul di mana-mana. Kilat tebal pun muncul di langit seolah sedang menekan Damar. Blar, blar, blar. Area sekitar nampak kacau tidak karuan. Pada saat ini, awan petir mulai menyebar. 6 musuh pun tengah bersiap untuk menyerang Damar kapan saja. Sis. Di permukaan bulan, masih tersimpan energi listrik dari petir yang menyebar tiap waktu. Tidak ada yang tahu bagaimana kondisi Damar yang tengah berada di pusat petir dan kilat ini. Dan tepat pada saat ini, seorang wanita yang tergabung dalam aliansi musuh kembali berceloteh. Ingat, Damar milikku, dia harus mati di tanganku. Lebih baik kita sudahi semua ini terlebih dulu. Kesampingkan kepentinganmu itu, timpal salah seorang yang lain. Blar. Di waktu yang bersamaan, suara ledakan kembali terdengar. Boom, seiring dengan suara dentuman itu, sosok Damar melayang di udara secara perlahan. Sisik emas berkilauan di tubuhnya untuk sementara waktu. Di dalam ruang kehampaan, bayangan seekor naga raksasa pun terlihat melayang keluar. Kilat terus menyambar ke arah tubuh Damar. Anehnya, setelah menyambar, kilat itu memasuki tubuh Damar seolah sedang diserap olehnya. Matanya yang merah nampak menatap ke arah 6 orang yang ada di bawahnya dengan beringas. Tidak ada rasa takut sedikit pun di hatinya, dia justru dengan santainya mengatakan, aku bunuh kalian semua. Aura Damar kembali meningkat tajam, dan peningkatan kali ini tidak tanggung-tanggung,
hampir 2 kali lipat dari aura sebelumnya. Apa? Ucap salah seorang dengan raut wajah yang terkejut. Kenapa dia tidak terluka sedikit pun? Benar saja, energi kilat yang mengerikan itu sedikit pun tidak melukai Damar. Apa ini kekuatan tubuh Damar yang sebenarnya? Selain itu, dari awal karakteristik kilat memang telah menjadi karakteristik milik Damar. Meski dinamakan lonjakan surgawi, tapi tetap saja hal seperti itu tidak membuat Damar takut sedikit pun. Dan setelah melewati bencana lonjakan surgawi ini, Damar menyerap semua energi kilat yang mengarah kepadanya. Alhasil, baik kekuatan tubuh ataupun energi chi-nya terus melonjak secara signifikan. Ini semua berjalan di luar kendali Damar. Awalnya, dia tidak memiliki kecepatan berlatih seperti dalam hal energi kultivasi. Tapi, di bawah tekanan amarah dan kesedihan yang luar biasa, Damar mampu melakukannya. Perlu diketahui, Damar berhasil mencapai tingkat kultivasi Uncomon level 2 bulan lalu. Dan sekarang, Damar telah menerima lonjakan surgawi untuk yang kedua kalinya di dalam Uncomon level ini. Itu artinya, kekuatan yang ada di dalam tubuhnya saat ini setara dengan setengah dewa. Blar, Damar tidak mau berbasa-basi lagi, dia langsung bergerak menyerang. Ada banyak pecahan batu melayang di permukaan bulan. Hanya dalam sekejap, pecahan batu itu memadat menjadi satu. Detik selanjutnya, padatan batu itu nampak seperti bola meriam yang diselimuti energi chi dan hukum kehancuran. Damar pun mengarahkannya pada 6 orang musuhnya itu. Semua harus mati. Di waktu yang bersamaan, Damar bergerak dengan 2 pedang di tangannya menyerang salah satu dari musuhnya. Dragon Sword mengeluarkan raungan lembut. Serangan kali ini tidak memakai teknik tambahan, hanya sekedar mengayunkan sabetan pedang ke arah musuh. Energi chi dan hukum kehancuran seolah meledak bersamaan. Selain itu, karakteristik es pun juga ikut melonjak, tak heran jika musuh tidak bisa bergerak dalam jangka waktu tertentu. Kerja bagus, datanglah kepadaku, ucap orang itu dengan senyum dingin wajahnya. Pada waktu yang sama, di belakang Damar nampak 2 orang yang membelah padatan batu yang ada di depan mereka. Setelah berhasil membelahnya, mereka pun bergerak menyerang Damar. Sebuah cambuk datang dengan tiba-tiba seolah menamparkan tubuh Damar di udara. Suara ledakan pun terdengar. Tidak tanggung-tanggung, melihat penyerangan terhadap Damar sukses dilakukan, salah seorang musuh yang lain terlihat meningkatkan kekuatan hukum ketajaman yang ada dalam tubuhnya. Hukum ketajaman merupakan bentuk hukum dari karakteristik tajam. Kekuatan hukum yang dimilikinya sangat mirip dengan milik Jupiter, kekuatan menebas yang mengerikan, mampu memotong apapun yang mengarah kepadanya. Tapi, Damar sama sekali tidak menghiraukan serangan 2 orang itu. Di punggungnya, sisik berwarna merah darah tengah menyebar ke seluruh tubuhnya. Terang, plak, 2 serangan pun menghantam tubuh Damar. Suara erangan keras terdengar dari mulutnya. Dia memilih untuk melawan. Di bawah posisinya saat ini, salah seorang musuh yang lain datang menyerang dan menghantam Dragon Sword milik Damar. Akibatnya, suara gesekan pedang pun terdengar berdecit. Dalam sekejap, kekuatan hukum, kekuatan teknik bela diri, energi chi dan karakteristik seolah sedang bertabrakan satu sama lain dan meledak. Boom! Selama terjadinya pergesekan, musuh yang menghantam Dragon Sword milik Damar tidak lagi bisa menahannya. Mulutnya mengeluarkan darah, kakinya gemetar dan langsung berlutut. Waf! Darah segar pun lagi-lagi keluar dari dalam mulutnya. Lubang di permukaan bulan semakin membesar. Orang ini iblis. Orang itu mengerang kesakitan. Apa yang Damar tunjukkan saat ini benar-benar melampaui ekspektasi mereka. Mereka tidak menyangka jika Damar akan sekuat ini. Sama seperti ketika Eos melukai Zene di saat itu, Damar mampu membuat ahli bela diri yang telah mengalami 3 kalam atau lonjakan surgawi. Kekuatan hukum milik Damar mulai menyelimuti tubuh orang itu, seolah-olah tengah menghancurkan tubuhnya secara perlahan. Pada saat ini, beberapa orang lain akhirnya bergerak bersamaan. Mereka menyerang Damar dari segala arah. Damar mendengus dingin dan melompat menjauh untuk menjaga jarak. Saat menghindari serangan beberapa orang lainnya, Damar memang berinisiatif menjauh untuk menjaga jarak. Tapi jangan salah, dia bukan ingin mundur melainkan ingin bersiap menyerang salah seorang yang lainnya lagi. Sontak saja pergerakan Damar membuat mereka semua terkejut. Selama ini, mereka telah mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan Damar. Mulai dari pertama kali menginjak level Undying Flame sampai membangkitkan tulang naga semua berada dalam pengawasan mereka. Tapi,
Mereka tidak menyangka jika Damar akan berubah sekuat ini. Ya, meski mereka tahu jika pemilik tulang naga yang berhasil mencapai tingkat kultivasi Uncomon level pasti mempunyai kekuatan yang mengerikan, tapi mereka tidak akan mengira jika akan semengerikan ini. Dan yang terpenting, mereka semua melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kekuatan Damar saat ini. Damar tidak terluka sedikitpun meski terkena serangan lonjakan surgawi. Peningkatan kekuatan yang begitu cepat membuat mereka benar-benar putus asa dan menyesal. "Mati kalian!" teriak Damar dan kembali mengincar beberapa orang lainnya menjadi sasarannya. "Damar, hentikan!" Tepat pada saat ini, salah seorang dari mereka berteriak. "Apa kamu ingin Thalia, Lilia dan yang lainnya benar-benar mati? Berhenti main-main. Jika kamu masih bergerak, mereka semua akan mati." Bersambung 1584. Apakah Damar terkejut? Sudah pasti, mereka semua benar-benar terkejut saat ini. Atau bahkan merasakan ketakutan di dalam hatinya. Sejak kemunculan Damar hingga detik ini, mereka semua tidak ingin terlalu banyak berbasa-basi dengan Damar. Mereka merasa bisa mengalahkan Damar dengan mudah berbekal kekuatan mereka berenam saat ini. Tapi, semua di luar dugaan. Hanya dengan sekali tebas, Damar mampu membuat salah seorang dari mereka terluka parah hingga terkubur di tumpukan tanah bulan. Entah apa dia sudah mati atau belum, tidak ada yang tahu. Setelah kejadian itu, Damar justru berhasil bertambah kuat dengan ditandai adanya lonjakan surgawi atau 3 kalam. Lagi-lagi Damar mampu membuat salah satu dari mereka terluka parah hanya dengan sekali serang. Mereka semua bukanlah ahli bela diri abal-abal. Mereka semua mempunyai tingkat kultivasi Uncomon level. Selain itu, masing-masing dari mereka telah mengalami 3 kalam atau lonjakan surgawi. Itu membuktikan jika mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan top di bawah para dewa. Namun, mereka tak berkutik di hadapan Damar. 2 serangan yang Damar lancarkan sukses membuat 2 orang dari mereka sekarat. "Apa maksudmu?" sahut Damar saat mendengar ucapan orang itu. Tatapan matanya pun mengarah lurus pada orang itu. Melihat tatapan menakutkan Damar, keringat dingin mulai mengucur di kening orang itu. Entah kenapa dia merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah dirinya tengah terjerat oleh mata merah menakutkan Damar. Saat menatap mata itu, dia seperti tengah ditebas oleh Damar. "Thalia dan yang lainnya masih belum mati, kami juga tidak berniat untuk membunuh mereka. Lebih baik tenangkan dirimu terlebih dulu," ucap orang itu buru-buru. Damar menyipitkan matanya, aura di tubuhnya masih tetap sama. Tak ingin berbasa-basi lebih lama, dia lantas mengacungkan pedangnya ke arah orang itu. "Di mana mereka sekarang?" "Mereka, aku kurung di ruang bawah tanah," jawab orang itu dengan suara yang agak gemetar. Tidak salah lagi, kekuatan yang Damar tunjukkan kali ini benar-benar jauh di luar ekspektasinya. Mereka semua telah hidup selama ribuan tahun, menjadi rantai teratas yang menempati puncak alam semesta ini. Tentu saja mereka tidak ingin mati bersama Damar. Faktanya, meski mereka tidak menyangka jika Damar akan sekuat ini dan mampu membuat 2 orang terluka, tapi jika mereka berenam bergabung, kekuatan tempur mereka pun tidak bisa diremehkan. Persis seperti apa yang diucapkan Damar pada Eos. Orang bumi tidak kekurangan rasa keberanian. Mereka tidak akan mudah menyerah dan pastinya akan berjuang habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Entah kenapa bisa kebetulan seperti ini. Semangat juang seperti itulah yang tidak dimiliki musuh-musuh Damar saat ini. Saat bertempur hingga titik darah penghabisan, siapapun itu pasti dapat mengerahkan potensi dalam diri yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan tempur yang dimiliki saat ini. Dan sebaliknya, seorang pengecut tidak mungkin akan sepenuhnya mengerahkan kekuatan mereka. Musuh Damar kali ini memang telah hidup selama ribuan tahun lamanya, mereka tentu saja tidak ingin mati. Seiring dengan berjalannya waktu, mungkin ini penyebab mereka menjadi pengecut dan tidak berani bertarung habis-habisan. Itu sebabnya jalan yang mereka ambil saat ini adalah berkompromi. Ketika seseorang berbicara seperti itu, 4 orang lainnya nampak tidak menyangkalnya. Satu sisanya tidak bisa ikut berpendapat karena dia sudah terkubur puing-puing permukaan bulan. "Damar," selesai mengatakannya, orang itu menatap Damar. "Lebih baik kamu jangan bertindak gegabah, nyawa mereka berada di tanganmu. Jika tidak ingin mereka mati, menyerahlah." Slap, Damar nampak menyarungkan pedangnya. Bawa mereka keluar. Tepat pada saat ini, salah seorang dari mereka memerintahkan membawa Thalia dan rombongan keluar. Damar tak lagi menyerang.
Selang beberapa saat, muncul sekelompok bayangan dari dalam. Saat melihat penampilan mereka saat ini, dia tak kuasa menahan sakit di hatinya itu. Aura dan chi mereka semua nampak lamban, masing-masing dari mereka memiliki luka yang sangat serius. Namun, luka yang paling parah dimiliki Thalia dan Wendy. Keduanya bahkan terlihat sekarat. Melihat penampilan mereka yang terluka parah, Damar tahu betapa brutalnya pertempuran di sini beberapa hari yang lalu. Ada perasaan menyesal di dalam hatinya. Musuh yang dihadapi bukanlah ahli bela diri abal-abal, mereka semua telah mengalami 3 kalam atau lonjakan surgawi. Tentu saja bukanlah lawan sepadan Thalia dan rekan-rekannya. Jika saja sahabat-sahabatnya itu menunggu kedatangannya dan bersama-sama menuju tempat ini, bisa jadi akhir cerita seperti ini akan berbeda. Lepaskan mereka semua, teriak Damar setelah menarik nafas dalam-dalam. Lepaskan katamu. Tepat pada saat ini, salah seorang wanita nampak tertawa terkekeh menatap Damar. Damar, sepertinya kamu belum mengerti bagaimana situasi saat ini. Sekarang, kamu hanya mempunyai satu pilihan, letakkan senjatamu dan menyerahlah. Jika tidak, selesai mengatakannya, salah satu dari musuh mulai menjentikkan jarinya. Setelah itu, terdengar suara jeritan dari kubu Thalia. Tampaknya, lengan Dewa Mabuk seolah-olah dikendalikan oleh seseorang, ditarik ke belakang dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Atau, mereka mati. Orang itu pun memancarkan senyuman licik menatap Damar. Boleh saja kamu terus menyerang kita, tapi aku bisa jamin, setiap serangan yang kamu lancarkan, aku akan membunuh salah satu dari mereka. Dan tentu saja, mereka pasti akan lebih dulu mati daripada kita. Lilia ingin mengatakan sesuatu, tapi karena dia dikendalikan oleh kekuatan tertentu, satu kata pun tidak bisa dia ucapkan. Salah satu dari musuh pasti memiliki karakteristik untuk mengendalikan sesuatu. Ya, karakteristik telekinesis. Mereka telah berhasil memenangkan pertempuran dan juga berhasil mengendalikan Thalia beserta yang lainnya. Ekspresi di wajah Damar nampak suram, dia mulai menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya fokus tertuju pada orang yang mengendalikan Thalia dan yang lainnya. Masih belum menyerah juga, tanya salah seorang dari mereka. Damar menarik nafasnya dalam-dalam. Tangannya yang memegang Dragon Sword nampak sedikit gemetar. Ya, saat ini tangannya tengah gemetar. Bahkan hatinya seperti jatuh ke dalam lembah penolakan. Dia tahu betul apa akibatnya jika menyerah saat ini. Setidaknya, Damar tahu nasibnya akan sama seperti Lilia dan yang lainnya, dikendalikan oleh musuh. Sekelompok orang ini sudah mengawasi bumi selama ribuan tahun lamanya. Jika benar begitu, maka apa yang diucapkan oleh Blade Berserker memang benar. Bulan merupakan satelit buatan yang sengaja dibuat oleh sekelompok orang. Bulan dibuat seolah-olah terbentuk secara alami di mana selalu berputar mengitari bumi selama periode tertentu. Entah dari mana asal sekelompok orang ini. Tapi, tidak diragukan lagi jika mereka bukanlah orang yang baik. Dengan dirinya menyerah, entah bagaimana nasib bumi setelah ini. Tapi, jika dia tidak menyerah, maka nyawa Lilia dan yang lainnya. Saat ini, Damar tidak berani bertaruh banyak. Sebenarnya, saat melihat wajah Thalia dan yang lainnya muncul, hati Damar merasakan sebuah kebahagiaan dan kelegaan. Tidak peduli apapun itu, yang penting mereka masih hidup. Masih belum menyerah juga, ucap ahli bela diri yang mengontrol tubuh Thalia dan yang lainnya. Tidak sampai hanya di situ, dia juga menggerakkan kelima jarinya bermaksud untuk melakukan sesuatu. Benar saja, Lilia nampak mengeluarkan pedang dari sarungnya, dia berjalan mendekati Thalia. Lilia dan yang lainnya sepenuhnya telah dikendalikan oleh orang itu. Setiap gerakan yang mereka lakukan tentu saja sesuai dengan keinginan orang itu. Baiklah, aku menyerah, ucap Damar geram. Dia tidak berani bertaruh banyak. Dia benar-benar tidak berani bertaruh. Meski dia tahu dengan menyerah maka bumi akan berada dalam bahaya, tapi apa dia punya pilihan saat ini? Kerabat dekatnya ada di depan matanya. Orang yang dicintainya juga ada di depannya. Apa dia sanggup membiarkan mereka mati begitu saja? Hatinya mengatakan tidak. Dia tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka pergi meninggalkannya. Bersambung 1585. Terang, saat pedangnya terlempar ke tanah, hati Damar langsung dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Semua kerja kerasnya, semua latihannya, semua pembunuhan yang dilakukannya di langit berbintang, hanya untuk menjaga ketenangan bumi dan memastikan bumi bebas dari musuh luar angkasa.
Damar mengira semua itu akan terwujud tidak lama lagi. Ya, hanya sebentar lagi semua itu akan terwujud. Dengan tewasnya Hammer dan ditahannya Orion oleh Blade Berserker, maka tidak ada lagi yang tahu di mana letak koordinat bumi. Dia mengira semuanya akan berakhir. Namun, siapa sangka jika perubahan akan datang begitu tiba-tiba. Dia tidak tahu dari mana mereka berasal, begitu juga dengan tujuan mereka. Logikanya, orang-orang kuat seperti mereka tentu saja bisa dengan mudah menghancurkan Eternal Planet. Saat itu, 4 keluarga besar Eternal Planet menginvasi bumi. Tapi kenapa mereka tidak ikut campur? Cukup mudah bagi mereka melenyapkan peradaban bumi. Hanya dengan melambaikan tangan saja, mereka sudah mampu melakukannya. Saat Damar pergi keluar untuk berperang, mereka juga tidak ikut campur. Tapi, kenapa justru saat ini mereka baru bertindak? Berdasarkan asumsi Damar, bisa jadi ini semua karena dirinya dan beberapa orang lainnya telah berhasil mencapai tingkat kultivasi Uncomon level. Damar benar-benar tidak bisa menerima itu. Tapi, dia terpaksa melempar Dragon Sword dan pedang naga Azure miliknya. Dan juga melempar harapan bumi saat ini. Lilia dan yang lainnya tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Namun, mereka tetap bisa menatap Damar dengan jelas. Saat Damar melempar pedangnya, tatapan mata mereka seolah-olah berada dalam lubang keputusasaan. Mereka kecewa, namun sikap yang Damar ambil kali ini tentu saja membuat para musuh sangat puas. Orang yang mempunyai kekuatan mengendalikan tubuh seseorang pun tersenyum menatap Damar, menarik. Rileks saja, jangan ditolak, biarkan aku mengendalikanmu, jika tidak, mereka akan mati. Damar menatap Lilia di kejauhan. Dari mata mereka, dia melihat keputusasaan. Tatapan mereka mengisyaratkan Damar untuk jangan menyerah. Di waktu yang sama, Damar merasakan adanya sebuah kekuatan hukum yang bergerak perlahan memasuki tubuhnya dan ingin mengendalikannya. Beritahu aku, sebenarnya siapa kalian? Damar menarik nafas dalam-dalam. Aku akui, aku kalah. Boleh saja, ucap salah seorang musuh dan kemudian meminta yang lainnya untuk membawa 2 orang yang terluka akibat serangan Damar. Kami berasal dari Big Jade. Entah apakah kamu pernah mendengar nama galaksi itu? Mendengar nama Big Jade, sontak membuat Damar terdiam di tempat. Big Jade, bagaimana mungkin mereka berasal dari Big Jade? Kamu tidak percaya, ucap orang itu dengan tertawa terkekeh menatap Damar. Jika melihat dari tatapan matamu, sepertinya kamu tahu dengan galaksi itu. Sebuah galaksi primordial yang telah eksis bertahun-tahun lamanya. Bahkan, beberapa generasi dari kalian pernah ikut menjadi budak kita. Kecewa, lagi-lagi orang itu tertawa terkekeh saat melihat tatapan Damar yang kosong. Tidak lama setelah galaksimu terlahir di alam semesta ini, dewa utama kami yang agung sudah menyadari keberadaan kalian. Kemudian, dengan menghabiskan banyak waktu dan teknologi mutakhir, terciptalah satelit buatan yang sebesar ini. Damar menundukkan kepalanya, kedua tangannya terasa lemas tak berdaya. Selang beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap orang yang sedang berbicara itu. Kalian selalu berada di bawah pengawasan kami. Setiap kali muncul ahli bela diri Uncomon level, maka sudah menjadi tugas kami untuk menangkapnya. Jika tidak dibunuh, maka akan menjadi budak. Imbu orang itu, karena galaksi kalian ini, yang akan menjadi tempat tinggal kami selanjutnya. Ucap orang itu penuh dengan ejekan di wajahnya. Damar merasakan tubuhnya telah dikendalikan sedikit demi sedikit. Saat dia mendengar ucapan orang itu, hatinya dipenuhi dengan pukulan yang hebat. Perjuangannya selama ini, setiap pertempuran yang dihadapinya, dari satu langit berbintang ke langit berbintang lainnya, tampaknya tidak akan mampu membobol jeruji besi ini. Dia berbalik menatap ke belakang. Terlihat penampakan bumi yang begitu besar. Kilauan biru yang membungkus bumi seolah membuat kesadaran diri Damar menghilang. Namun, detik selanjutnya, dia merasakan kesusahan untuk kembali berbalik. Sepertinya, orang dengan karakteristik telekinesis tengah mengendalikan tubuh Damar. Dewa utama kami yang agung sudah lama menemukan galaksi planet utama ini. Memang, ada banyak peradaban di alam semesta ini. Tapi, kebanyakan peradaban pasti akan diketahui oleh pihak lainnya. Dan miliaran tahun berlalu sejak terciptanya bumi, dewa pertama yang agung telah menemukannya dan mengawasinya diam-diam. Ucapnya dengan tertawa licik. Bumi telah mengalami beberapa putaran generasi selama peradaban ini. Dan semuanya telah lenyap dimakan oleh waktu dan dikubur dalam debu sejarah bumi. Big Jade sangat mirip dengan planet kalian ini.
Sahut orang itu dengan bangga. Tapi, Big Jade telah lahir lebih dulu daripada planet kalian ini. Setiap galaksi ataupun planet yang ada di alam semesta ini, pasti memiliki batas kehidupan. Dan itu yang terjadi pada Big Jade saat ini. Big Jade sudah tidak mampu bertahan terlalu lama. Di dalam galaksi Big Jade, kekuatan kegelapan sudah tersebar di mana-mana. Itu sebabnya, planet kalianlah yang akan menjadi rumah kita selanjutnya. Kalian, merupakan garis keturunan yang terbaik. Buktinya, sebelum peradaban kalian berakhir, tidak sedikit dari kalian yang sudah mencapai tingkat Uncommon level. Memang menjadi hal yang wajar ketika planet utama yang baru terbentuk akan melahirkan banyak orang-orang berbakat yang luar biasa. Ucap orang itu penuh dengan kebanggaan. Sebenarnya, menurutku, seharusnya sudah sejak awal kita menginvasi bumi. Tapi, entah apa yang ada dalam pikiran Dewa Utama. Dia selalu menunggu kedatangan era yang besar. Pada saat ini, terdengar suara wanita yang tertawa terkekeh di akhir kalimatnya. Dia disebut Dewa Utama atau Dewa Semesta karena dia menciptakan semesta yang baik untuk Big Jade. Saat Damar mendengar penjelasan itu semua, entah kenapa otaknya penuh dengan suara-suara bising. Dia telah mengetahui semua kenyataan pahit dari musuhnya. Damar tampak menatap Dragon Sword-nya, kemudian menatap wajah Thalia yang seolah tidak bisa menerima keputusannya. Dan terakhir, dia menatap Lilia yang saat ini terlihat sedang putus asa. Berbekal belum sepenuhnya dikendalikan, Damar menatap ke arah sahabat-sahabatnya itu. "Lilia, apa kalian takut mati?" tanya Damar mengerutkan keningnya. Saat ini, mereka hanyalah tampak seperti boneka. Kesadaran mereka masih ada, tapi satu-satunya yang bisa mereka kendalikan hanyalah tatapan mata. Tidak ada satupun yang menjawabnya. Tapi, tatapan mereka sudah mampu memberi Damar sebuah jawaban. Saat mendengar pertanyaan Damar seperti itu, orang yang sedari tadi menyombongkan kekuatannya nampak merasakan ada sesuatu yang janggal. "Apa yang ingin kamu lakukan?" tanyanya. Damar menarik napas panjang. "Apa bedanya hidup tapi dikendalikan dengan mati? Itu artinya tidak ada satupun orang yang memiliki harapan." Meski orang-orang di bumi nampak antusias berlatih ilmu bela diri hingga berhasil mencapai tingkat kultivasi Uncommon level, tapi itu semua sia-sia. Pada akhirnya, mereka hanya akan mati atau puas hidup menjadi seorang budak. Belum lagi, saat dimana Big Jade benar-benar akan musnah dan tak lagi bisa ditinggali. Orang-orang Big Jade akan datang ke bumi dan menguasai galaksi matahari milik mereka. Jika saat itu tiba, apa yang terjadi pada penduduk bumi? Membangun sebuah kehidupan di planet Mars. Membangun sebuah kehidupan di planet Mars. Orang-orang berbakat akan hidup di sana dan menjadi budak, persis seperti yang terjadi pada planet Skyred. Sisanya, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan bela diri akan dieliminasi oleh alam secara otomatis. Karena gen yang buruk, mereka seolah berada di bawah tekanan dan mati mengenaskan. "Maaf semuanya." Damar mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Lilia dan yang lainnya. "Aku pasti akan membalas dendam untuk kalian. Lalu, aku akan bertemu kalian di surga. Tunggu aku di sana. Jangan buat aku kesepian di sana." Saat mengatakannya, tatapannya nampak lebih serius daripada sebelumnya. Dia ingin berjuang hingga akhir, dengan mengorbankan nyawanya dan juga mengorbankan nyawa Thalia beserta yang lainnya, demi memperjuangkan masa depan bumi. Meski dia tahu, besar kemungkinan Lilia dan yang lainnya akan tewas terbunuh di depan matanya, namun dia harus tetap melakukannya. Dia tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi pada leluhur-leluhurnya yang telah lalu. Kenapa sebagian dari mereka memilih untuk mati sedangkan yang lainnya lagi memilih untuk menjadi budak? Padahal, saat itu mereka semua masih terbelakang dan belum mengetahui adanya laut berbintang dan aturan dari alam semesta. Demi ribuan jiwa, mereka hanya bisa pasrah atau mati. Atau bisa jadi mereka kalah bertempur dengan musuh-musuh yang ada di bulan ini sehingga nasibnya sama seperti Lilia dan yang lainnya. Dikendalikan oleh seseorang dengan karakteristik telekinesis. Tapi, Damar masih tetap berniat untuk mencobanya. Jika dirinya mati, maka lebih baik mati daripada diperbudak. "Apa yang akan kamu lakukan?" teriak salah satu dari mereka saat mendengar ucapan Damar. "Apa kamu ingin melihat mereka semua mati di sini?" "Damar, lebih baik kamu menyerah, jika tidak mereka akan mati." Jika mereka mati, auranya lagi-lagi meningkat, tubuhnya pun belum sepenuhnya dikendalikan oleh orang itu. "Kalian semua harus menemani mereka,"
Selain itu, Big Jade dan seisinya juga harus mati menemani mereka. Imbu Damar, untuk bumi, untuk semua orang yang telah kalian tindas. Ucap Damar terhenti, dan demi semua yang bernapas, bersambung. 1586. Damar tahu apa arti dari keputusannya saat ini. Tangan kirinya menggenggam harapan bumi dan masa depan. Sedangkan tangan kanannya menggenggam nyawa Lilia dan yang lainnya. Terkadang, kedua pilihan itu tidak bisa dimiliki di waktu yang bersamaan. Tidak ada yang tahu bagaimana perdebatan yang ada di hati Damar saat memutuskan tekadnya itu. Dan ketika dirinya mulai sekuat tenaga untuk memberontak, dia tahu konsekuensi yang akan diterimanya. Betul, kehilangan sosok-sosok yang benar-benar berarti di dalam hidupnya. Dia tahu, saat terlintas di pikirannya untuk melawan, saat nyawa Lilia dan yang lainnya akan berakhir, dia benar-benar akan kehilangan kendali, bahkan bisa menjadi mesin pembunuh. Tapi Damar tidak mempunyai pilihan lain. Dari awal hingga detik ini dirinya berada di lembah keterpaksaan. Segala sesuatu yang ada pada dirinya dari awal memang hasil dari kekuatan yang dipaksakan. Saat ini, Dragon Sword ataupun pedang naga Azure, keduanya nampak terus bergetar. Tepat pada saat ini, ahli bela diri yang memiliki karakteristik telekinesis menyadari jika kontrolnya terhadap tubuh Damar semakin melemah. Ada kekuatan besar yang seolah membebaskan Damar dari pengaruh telekinesisnya. Hentikan dia, aku sudah hampir sepenuhnya mengendalikannya. Ucapnya pada rekan-rekannya, akan kubunuh kalian semua. Teriak Damar sembari menengadahkan kepalanya ke arah langit. Slap, dalam sekejap, Dragon Sword dan pedang naga Azure melayang ke dalam genggaman Damar. Di waktu yang bersamaan, kekuatan karakteristik jiwanya melonjak tajam, tatapannya tertuju pada musuh yang memiliki karakteristik telekinesis. Meski jalan yang dipilihnya saat ini akan membuat Lilia dan yang lainnya mati, tapi Damar masih tetap ingin memanfaatkan kesempatan sekecil apapun untuk menyelamatkan mereka. Yaitu, dengan menyerang ahli bela diri yang memiliki karakteristik telekinesis sehingga bisa membalikkan keadaan. Karakteristik jiwanya melonjak tajam, seolah-olah sedang berkumpul menjadi satu dalam serangan kali ini. Ikat, jiwa, kekuatan jiwa Damar meledak dan segera masuk ke dalam alam bawah sadar ahli bela diri dengan kemampuan telekinesis itu. Serak, tubuh pria itu tak bisa berkutik dalam sekejap. Detik ini, dia telah dikendalikan oleh Damar. Tatapan matanya kosong dan terlihat pucat. Damar, kamu. Semua musuh yang ada di lokasi pun terkejut saat mengetahui Damar akan melawan hingga titik darah penghabisan. Mereka tahu, begitu Damar bersikeras untuk melawan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka telah merasakan bagaimana kekuatan tempur seorang Damar saat ini. Sangat jauh di luar ekspektasi mereka. Hanya ada satu cara untuk menghentikan kegilaan Damar saat ini. Apalagi jika bukan membunuh beberapa sahabat-sahabat Damar di depan matanya. Dengan begitu, Damar akan menderita, sedih dan tak lagi ingin bertarung. Salah satu dari mereka langsung berteriak dan mengayunkan pedangnya pada Sheila. Tepat sekali, mereka pada akhirnya memilih untuk benar-benar melakukannya. Dan pilihannya tertuju pada Sheila dan Dewa Mabuk. Talia dan beberapa lainnya merupakan pemilik dari karakteristik unik. Orang-orang seperti mereka pasti lebih menguntungkan jika dikendalikan. Bagaimana tidak, kekuatan tempur yang Talia dan beberapa lainnya miliki benar-benar mengerikan. Tentu saja pihak musuh merasa sayang jika harus membunuh mereka. Itu sebabnya mereka memilih Sheila dan Dewa Mabuk. Lonjakan, kematian, tidak ada keraguan pada hati Damar saat ini. Dia juga melihat tatapan bahagia Lilia dan yang lainnya saat melihat dirinya memutuskan untuk melawan. Meski mereka adalah seorang wanita, tapi tidak sedikit pun takut untuk mati. Tidak ada seorang pengecut di dalam keanggotaan Night Watcher. Tidak ada satupun. Bola mata Damar bersinar cahaya seperti darah. Air mata semerah darah pun juga ikut mengalir bersamaan. Teleportasi, slash. Hanya dalam sekedipan mata, Damar telah berada di depan musuh yang memiliki karakteristik telekinesis. Dragon Sword berada di genggaman tangannya, dikombinasikan dengan 8 jenis karakteristik, 8 jenis kekuatan hukum, energi tersebut meledak seketika. Semuanya, pasti akan mati. Semuanya, pasti akan mati. Teriak Damar sembari mengayunkan pedangnya. Ahli bela diri dengan karakteristik telekinesis berusaha keras untuk melepaskan diri dari ikat jiwa milik Damar. Namun, apa yang dilakukannya sia-sia, nasi telah menjadi bubur, apa yang diperintahkan otaknya, tubuh tak kunjung mampu bergerak.
Dia melihat serangan pedang damar semakin lama semakin dekat. Dan, slash, detik selanjutnya, pedang damar berhasil menebas leher ahli bela diri itu. Teriakan pun tak sempat terdengar, suara petir terus berkumandang di langit, hujan darah pun turun di udara yang tipis ini. Pria itu menjadi ahli bela diri dengan tingkat kekuatan Uncomon level pertama yang tewas di tangan damar hanya dalam waktu sepersekian detik saja. Setelah berhasil melewati kalam yang kedua, damar pun mengaktifkan jurus pamungkasnya, lonjakan kematian. Bisa dibayangkan bagaimana kekuatan tempur damar saat ini. Mati. Di sisi lain, salah satu musuh yang lain tengah mengayunkan pedangnya ke arah Dewa Mabuk. Dan pada saat ini, saat ahli bela diri yang memiliki kemampuan telekinesis tewas, kendali musuh pada Thalia dan yang lainnya benar-benar menghilang. Tidak, kamu yang akan mati. Teriak Dewa Mabuk kemudian. Yin Yang Fist tiba-tiba muncul di udara. Senjata pamungkasnya tidak ada di tempat. Namun, dia cukup menggunakan jari jemarinya dan menjadikannya sebagai pedang. Wush! Pada saat yang sama, aura hijau muncul dari dalam tubuh Lilia dan langsung menyelimuti Thalia serta yang lainnya. Ajaib! Hanya dalam waktu yang singkat, luka yang ada dalam tubuh mereka pulih dengan cepat. Blar! Aura pedang Dewa Mabuk bertabrakan dengan aura musuh. Kekuatan Dewa Mabuk memang tidak sepadan dengan orang itu. Dia pun terlempar beberapa meter hingga memuntahkan darah. Tapi, dia masih hidup. Meski hanya tersisa napas yang lemah pada dirinya, dia juga tidak akan mati secepat itu. Asalkan Lilia bersama mereka, Lilia pasti bisa menyembuhkannya. Wush! Lingkaran reinkarnasi kembali melayang di udara. Di waktu yang sama, api Phoenix juga ikut membara. Lonjakan, kematian. Dua teriakan wanita terdengar bersamaan. Melihat Tali dan Wendy bangkit, jantung damar seolah berhenti berdetak. Akhirnya, situasi berbalik. Pihak musuh pasti tidak akan menyangka jika damar akan bertindak di saat-saat terakhir. Dan tentunya, mereka juga tidak akan menyangka jika rekannya yang memiliki kemampuan telekinesis akan tewas di tangan damar hanya dalam waktu sekejap. Setelah damar membunuhnya hanya dengan sekali serang saja, kendali atas Thalia dan yang lainnya pun akan menghilang. Dengan kata lain, Thalia dan yang lainnya telah bebas dari belenggu yang mengikatnya. Ada 8 orang kuat dari pihak musuh. 1 orang terluka parah saat melawan Thalia dan yang lainnya 10 hari lalu. 3 orang sekarat akibat serangan damar, tetapi 1 masih bisa bertarung. Terakhir, 1 orang tewas terbunuh. Jadi jika ditotal, jumlah musuh yang dihadapi tersisa 4 orang. Dan yang menguntungkannya lagi adalah kendali mereka telah hilang pada Thalia beserta yang lainnya. Mereka tentu saja tidak habis pikir bagaimana damar bisa menjadi begitu kuat hanya dalam waktu yang sesingkat itu. Yang mereka tahu saat ini hanyalah, ajal akan segera menjemput. Tatapan damar tertuju pada Thalia dan yang lainnya. Thalia, lebih baik kalian mundur terlebih dulu. Lilia, sembuhkan yang lainnya, sisanya. Serahkan padaku. Damar, keempat orang itu benar-benar panik saat ini. Melihat aura damar yang begitu dahsyat, serta kekuatan hukum yang mengerikan, salah satu dari pihak musuh pun berkata, "Lebih baik kamu tahan seranganmu. Apa kamu sudah lupa jika aku dan yang lainnya berasal dari Big Jade? Asal kalian tahu saja, aku sudah pernah pergi ke Big Jade. Kepergianku ke planet kalian memiliki maksud untuk menghilangkan titik koordinat bumi. Tapi, siapa sangka jika bumi sejak awal telah berada dalam pengawasan kalian." Bersambung, 1587. Dewa semesta, aku tidak takut padanya. Siapapun dewa yang berani menghalangiku, aku akan menghabisi dia, ucap damar. Awalnya, aku hanya ingin membalas dendam pada Dewa Matahari. Tapi jika melihat situasi sekarang, sepertinya aku harus membantai semua orang-orang Big Jade. Hari ini, kematian kalian merupakan sebuah ultimatum untuk memulai perang antara aku, sahabat-sahabatku dan juga bumi melawan kalian para begundal Big Jade. Keputusan damar untuk berperang melawan Big Jade sudah bulat. Saat dia menyadari bahwa bumi terus-menerus diawasi sepanjang waktu. Saat dia tahu para leluhur bumi yang tak terhitung jumlahnya dibunuh dan dijadikan budak oleh orang-orang Big Jade. Saat dia tahu bahwa bumi akan menjadi tempat tinggal selanjutnya bagi orang-orang Big Jade. Dan saat itu pula dia merasa jika hubungan kedua planet tidak akan bisa terjalin dengan baik. Itu sebabnya hanya peperangan yang bisa menjadi jalan keluar untuk masalah ini. Lilia menyebarkan setidaknya 5 sumber energi yang mengarah pada Thalia dan yang lainnya guna menyembuhkan luka-luka.
Thalia dan yang lainnya menatap Damar sambil mengangguk dan kemudian mundur beberapa langkah, sedangkan Damar, dia justru melangkah maju mendekati musuh. Di balik pintu raksasa, banyak ahli bela diri yang mulai keluar. Damar tidak berniat membiarkan satu orang pun dari mereka untuk hidup. Bulan harus penuh dengan pertumpahan darah. Tanah telantar dewa, Big Jade, Dewi Keberuntungan dan Dewi Tanah nampak mengerutkan kening, sedangkan Guntur yang tak jauh dari mereka terus-menerus mengeluarkan air liurnya. Pria tua yang terlihat baik di depannya saat telah mengatakan sebuah kebenaran tentang segala sesuatu menyangkut bumi. Untuk itu, Nak, Dewa Semesta menatap ke arah Guntur, bekerja sama saja denganku, Damar dan yang lainnya juga pasti sudah mati. Semua orang yang ada di bumi adalah sandera. Damar seorang diri mustahil akan menang melawan ahli bela diri tingkat Uncomon level yang telah mengalami 3 kalam. Sejak awal, aku belum pernah memasuki bumi. Sebenarnya aku juga ingin melatih beberapa orang dari kalian untuk menjadi budak-budakku dan menunggu era besar tiba, persis seperti kebangkitan 6 dewa. Era seperti itu, pasti juga akan bumi kalian alami. Dan era itu, adalah sekarang, ucap Dewa Semesta panjang lebar. Guntur menarik napas dalam-dalam sambil menatap pria tua itu. Aku tidak mengerti apa tujuanmu sebenarnya dengan melatih kami seperti ini. Cukup sederhana, sahut Dewa Semesta dengan tersenyum, tidak ada yang kekal di dunia ini, termasuk alam semesta. Semakin banyak ahli bela diri yang kita punya, maka akan semakin aman pula posisi kita. Oh iya, ngomong-ngomong, tepat pada saat ini, Dewa Semesta kembali menyeringai. Aku akan memberikan informasi yang belum kamu ketahui. Titan yang ada di dalam perutmu itu, sebenarnya berasal dari tempat yang sama denganmu. Apa? Guntur sontak tercengang saat mendengarnya. Tidak mungkin. Hehehe, sulit dipercaya bukan? Jawab Dewa Semesta sambil menyipitkan matanya. Ibu kandungnya berasal dari bumi, dia dibawa ke Big Jade dan kemudian hamil. Tapi, dia mampu menyembunyikan identitasnya dengan baik. Setelah menyatakan menyerah padaku, untuk sementara waktu dia sengaja aku perintahkan untuk tidak melakukan tugas apapun. Namun, diam-diam dia telah melahirkan anak semata wayangnya. Setelah itu, dia pergi berperang dan kemudian mati. Ucapnya, itu sebabnya kenapa Titan selalu ingin membantai orang-orang Big Jade. Imbu pria tua itu sembari tertawa terkekeh. Guntur dibuat syok tak berdaya. Saat mengatakannya, pria tua itu seolah-olah sedang menggenggam alam semesta di tangannya, bak pemain catur profesional. Guntur benar-benar tidak menyangka jika sebenarnya Titan, dewa kekacauan, berasal dari bumi. Dia pun melihat ke arah perut buncitnya saat ini. Apa yang dikatakan orang tua itu benar. Tepat pada saat ini, terdengar suara cibiran dari Titan. Satu-satunya orang yang tahu tentang masalah ini hanya dia. Itu sebabnya, Asteria, sudah tahu kan? Aku tidak akan bekerja sama denganmu, meski aku harus mati. Asteria dan Dewi Tanah, keduanya mengernyitkan kening saat ini. Terutama Asteria, terlihat jelas jika mereka tidak mengetahui sedikitpun apa yang pria tua itu lakukan selama ini. Entah apa tujuannya mengatakan hal itu. Dan asal kita tahu, Asteria sebelumnya sempat membicarakan tentang kerja sama dengan Damar. Dewa Semesta, kenapa Dewa tidak pernah membahas masalah ini sebelumnya? Tanya Asteria. Cukup aku saja yang tahu mengenai masalah itu. Dengan semakin banyak yang tahu, masalahnya akan semakin runyam. Jika bukan karena Blade Berserker tiba-tiba muncul di Big Jade, Helos juga tidak akan tahu dengan kemunculan planet utama yang ke-9. Sahut pria tua sambil tertawa terkekeh. Kemudian, dia kembali menatap ke arah Guntur. Itu sebabnya, Nak, lebih baik kamu bekerja sama denganku, ikut keluar bersamaku. Aku akan memberikan sedikit wilayah untuk kalian orang bumi bisa tinggal. Kemudian, Titan, aku sangat mengagumimu, aku juga berharap kamu bisa memikirkannya sekali lagi. Aku akan memberi kalian waktu yang cukup untuk berpikir. Tentu saja, kalian juga tahu bukan, jika saja aku ingin membunuh kalian saat ini, sudah aku lakukan sedari tadi dan sangat mudah. Imbuhnya, aku tidak akan menyerah, ujar Guntur sembari menatap pria tua itu. Dan kamu, jangan sekali-kali meremehkan Damar. Jika tidak, kamu akan menyesal karena sudah melakukannya. Hehe, tawa terkekeh pria tua itu. Aku kan sudah bilang, aku akan memberikan kalian waktu untuk berpikir. Selesai mengatakannya, pria tua itu menatap ke arah Asteria. Waktuku terbatas, kedua orang ini aku serahkan kepadamu.
ucapnya. Asteria tidak berani membantahnya. Dia menatap Guntur dengan mengerutkan kening. Masalah kali ini benar-benar di luar kendalinya. Ucapan pria tua itu tidak mungkin hanya sebuah kebohongan. Itu artinya, dia harus menangguhkan kerjasamanya dengan Damar. Itu berarti dia memang harus menghentikan kerjasama dan pergi ke sisi yang berlawanan. Kecuali jika Damar memilih untuk menyerah. Guntur menatap ke arah perutnya yang buncit. Tak lupa makian pun dia lontarkan ke arah perutnya. Sialan. Ternyata kita berasal dari tempat yang sama. Dan kamu ingin kita mati bersama di sini. Titan nampak mendengus dingin. Aku tidak merasa aku dan kalian berasal dari tempat yang sama. Apa yang aku lakukan selama ini hanya untuk membalaskan dendam ibuku. Untuk mewujudkannya, apapun akan aku lakukan meski harus mengorbankan nyawa. Guntur terdiam. Sepertinya dia tenggelam dalam perenungan yang tiada akhir dalam pikirannya. Sekarang, segala sesuatu dan rencana kali ini tampak kacau. Bahkan, keselamatan Damar saat ini pun patut dipertanyakan. Saat ini, dia menatap dua orang yang ada di depannya dengan waspada. Kemudian menepuk perutnya perlahan. Dewa sialan, dewa-dewi ini, biasanya tinggal di mana? Apa mereka hanya bisa berkeliaran saja di langit berbintang? Tanya Guntur dengan suara yang rendah. Kembali ke bulan, satu demi satu ahli bela diri terkapar di tanah. Di sekeliling Damar saat ini penuh mayat bergelimpangan. Di depan pintu raksasa, masih ada banyak orang yang berhamburan keluar. Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani melanjutkan bahkan menyerang. Selesai mengeluarkan jurus pamungkasnya, lonjakan kematian, energi chi dan kekuatan hukum Damar mulai menghilang perlahan. Tapi, meski begitu, tidak ada satupun musuh yang berani menyerangnya. Seragam luar angkasa yang dipakainya penuh berlumuran darah. Bahkan, ada beberapa bagian yang terlihat rusak, namun Damar seolah tak memedulikannya. Dari 8 orang ahli bela diri tingkat Uncomon level, kini hanya tersisa 1 orang saja. Selain itu, keadaannya juga mengenaskan, dia terkapar tak berdaya di tanah. Bersambung, 1588. Damar sengaja menyisakan orang itu. Dia masih memiliki banyak hal yang ingin ditanyakan. Mengenai musuh lainnya, dia tidak berniat membiarkan mereka hidup 1 orang pun. Talia dan yang lainnya berjalan menghampiri Damar, sisanya. Serahkan pada kami. Damar pun mengangguk. Sebenarnya dia merasa sangat lelah kali ini, terutama pada kondisi psikisnya. Beberapa kali dia telah menggunakan full power karakteristik jiwanya, belum lagi jurus pamungkasnya, lonjakan kematian. Dari 8 ahli bela diri tingkat Uncomon level, hanya tersisa 1 yang masih hidup, itu pun mengalami luka yang sangat parah. Talia seorang diri saja, sudah bisa menumpas seisi bulan. Talia mengangkat pedangnya dan bergerak menyerang ke arah pintu raksasa. Damar juga mengikutinya dan masuk ke area terdalam bulan. Dan pada saat itulah mereka baru mengetahui jika bulan selama ini merupakan sebuah dunia besar yang tersembunyi. Saat menginjakkan kaki lebih ke dalam, Damar dan yang lainnya benar-benar dibuat terkejut bukan main. Pemahaman mereka tentang teknologi sangatlah terbatas, wajar jika mereka melongo saat melihat teknologi yang super canggih ini. Entah bagaimana cara orang-orang Big Jade melakukannya. Di dalamnya, ada banyak udara untuk bernapas, persis seperti yang ada di kota paling utara Eternal Planet. Selain itu, ada juga matahari buatan yang memberi sumber kehidupan. Ada banyak orang di dalam yang sedang sibuk menjalankan tugasnya masing-masing. Tanpa basa-basi, Talia dan Wendy langsung saja membantai mereka tanpa ampun. Sedangkan Damar dan Lilia tetap berada di sana, area di dalam bulan sangatlah luas. Jadi, mustahil jika mereka bisa menyelesaikan urusan yang ada dengan cepat. Damar menginjak kepala ahli bela diri Uncomon level yang terkapar di tanah. Jika saja bukan karena Lilia yang memberikannya energi vitalitas, tentu saja orang itu tidak akan mampu bertahan hidup. Ingin hidup? Tanya Damar dengan tenang. Ingin, ucapnya sambil menelan ludah. Aku bertanya, kamu jawab apa adanya. Ujar Damar. Baik, ucapnya buru-buru. Nama? Tanya Damar dingin. Saros. Asal? Big Jade, Kerajaan Jiglan. Sebenarnya, jika dilihat dari penampilan pria ini, Damar sudah bisa menebak asal kerajaan pria ini. Tubuh yang besar daripada lainnya, tentu adalah ciri khas yang dimiliki oleh kerajaan Jiglan. Sejauh ini, ada berapa banyak ahli bela diri Uncomon level berasal dari bumi yang ada dalam genggaman kalian?
Dan bagaimana kondisi mereka saat ini? Tanya Damar. Saros tak berani bertindak gegabah, mau tidak mau dia harus mengatakannya. Sejauh ini, bumi telah mengalami 9 generasi peradaban. Ada sekitar 63 ahli bela diri Uncomon level yang telah muncul. Terakhir, adalah Saka, ucapnya. Lanjutkan, ucap Damar. Dari 63 orang ahli bela diri Uncomon level, 27 orang memilih menyerah. Sisanya 35 memilih untuk memberontak dan mati, sedangkan 1 orang berhasil kabur. Ucap Saros. Angka itu jauh melebihi ekspektasi Damar. Tidak diragukan lagi, orang yang berhasil kabur adalah Blade Berserker. Kemudian, bagaimana nasib 27 orang yang menyerah itu? Tanya Damar. Mereka dibawa ke Big Jade dan menjadi bawahan Dewa Semesta. Mengenai di mana letak keberadaan mereka, hanya Dewa Semesta yang tahu, sahut Saros. Damar pun mengerutkan keningnya. Dewa Semesta yang kalian agung-agungkan kenapa tidak langsung menginvasi bumi? Kenapa harus menunggu era yang besar? Aku tidak tahu mengenai masalah itu, sahut pria itu. Berapa rentang waktu kalian kembali ke Big Jade? Tanya Damar lagi. Umumnya, kami diasingkan dari Big Jade, kami dilarang kembali. Karena, jika itu terjadi, pasti berita mengenai bumi akan tersebar. Hal itu tentu saja tidak ingin Dewa Semesta lihat. Setelah kami berhasil mencapai tingkat Uncomon level, kami mengirim pesan melalui doa pada Dewa Semesta. Tak lama, Dewa Semesta akan datang langsung dan menjemput mereka semua. Untuk apa? Tanya Damar. Lagi-lagi Saros menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Damar pun menggelengkan kepala jengkel. Tidak ada informasi penting yang bisa dia gali pada pria ini. Tapi, setidaknya Damar bisa menebaknya. Apalagi jika Dewa Semesta itu menginginkan kekuasaan yang tidak tertandingi. Sebagai contoh, bumi merupakan planet utama yang baru ditemukan, itu artinya setidaknya ada belasan kekuasaan baru yang akan diperoleh Dewa Semesta. Jika informasi mengenai bumi tersebar di area Big Jade, sudah pasti Dewa Matahari akan memikirkan segala cara untuk pergi ke bumi. Apalagi jika bukan untuk mengambil sumber utama planet dan kekuasaan. Setelah perpindahan dilakukan nantinya, entah bagaimana pembagian kekuasaan antara mereka. Dan jika Big Jade benar-benar lenyap, tidak ada yang tahu apakah kekuasaan lama yang berlaku di sana masih tetap berlaku di planet yang baru. Berdasarkan pemahaman Damar, besar kemungkinan jika Dewa Semesta masih mendambakan kekuasaan tertinggi berada di tangannya. Bagaimana bulan terbentuk? Tanya Damar. Ini, dibuat khusus oleh Dewa Semesta. Jawabnya, dibuat khusus. Tanya Damar dengan heran. Ya, betul, dibuat khusus oleh Dewa Semesta. Sahut Saros, ini terjadi bertahun-tahun lamanya yang lalu, saat peradaban generasi pertama bumi lahir. Tapi sayangnya, generasi awal bumi masih belum mengembangkan teknologi luar angkasa. Namun, ilmu bela diri sudah membumi di mana-mana. Kemudian, Dewa Semesta menghancurkan generasi peradaban pertama itu dan memulainya kembali. Dia kembali menuju Big Jade dan menghabiskan banyak sumber daya dan tenaga untuk diam-diam membangun pesawat besar ini dan kemudian dinamakan Bulan. Sahut Saros. Jadi, Bulan itu pesawat luar angkasa? Tanya Damar sedikit terkejut. Bulan terlihat sangat besar, tapi entah kenapa Saros mengatakannya dengan raut yang biasa-biasa saja. Seolah Bulan hanyalah sebuah pesawat luar angkasa yang tidak ada artinya. Ya, jawab Saros. Kemudian, Dewa Semesta memilih 8 pengikut setianya dengan tingkat kekuatan Uncomon level untuk ditempatkan dan hidup di bulan. Setelah bergerak meninggalkan Big Jade, bulan berubah menjadi salah satu asteroid dan melayang menuju bumi. Dan sampai akhirnya bulan dianggap sebagai satelit alami bumi. Dan sejak saat itu, kami mulai mengawasi segala sesuatu yang terjadi di bumi. Bulan sendiri memiliki ekosistemnya sendiri. Untuk memastikan tetap terjamin, kami berdelapan memilih untuk hibernasi selama beberapa dekade. Selain itu, setiap ahli bela diri yang berhasil mencapai tingkat Undying Flame, kita pasti akan terus memantaunya. Sampai dia berhasil mencapai tingkat Uncomon level, kita berdelapan pasti akan turun ke bumi dan memberikannya pilihan, ucap Saros. Kamu tadi mengatakan jika peradaban bumi hingga detik ini sudah mengalami perubahan sebanyak 9 generasi. Sebenarnya, bagaimana peradaban mereka bisa musnah? Tanya Damar. Mata Saros pun nampak sayup, dia menatap Damar dengan hati-hati tanpa berani menjawabnya. Mereka, Damar berkata dengan tenang, kalian musnahkan, kan?
Bumi bisa dianggap sebagai cawan petri yang digunakan Dewa Semesta untuk melatih seseorang menjadi ahli bela diri Uncomon level. Bahkan, dia merasa Dewa Semesta akan mencari orang-orang yang dipilih oleh sumber utama planet, lalu kemudian membawa mereka dan mencari cara untuk mengendalikan sumber utama planet agar bisa berada di genggamannya. Dan begitu melihat bakat dari suatu generasi peradaban tidak begitu sempurna, dengan kata lain tingkat kultivasi yang dihasilkan rendah, maka tentu saja Dewa Semesta akan memilih untuk memusnahkannya. Saat memikirkannya, Damar merasa terjatuh ke dalam lubang yang tiada habisnya. Hukum kelangsungan hidup di alam semesta ini memang begitu kejam. Tak dapat dipungkiri, selama bertahun-tahun dia sudah merasakan banyak hal seperti itu. Begitu ditemukannya sebuah peradaban baru terlahir di alam semesta, maka bersiap-siaplah akan terjadi perbudakan jika peradaban tersebut terlihat tidak berkembang dengan baik. Hal seperti itu persis terjadi pada Eternal Planet dan juga bumi yang diincar Big Jade. Bersambung.